Ada dominasi, berarti yang terjadi hulul sayaroni, yang mendominasi yang kelihatan. Yang tidak dominan nggak kelihatan. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahut. Nasut itu kemanusiaan, lahut itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi, ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi, atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Ada dominasi, berarti yang terjadi hulul sayaroni, yang mendominasi yang kelihatan. Yang tidak dominan nggak kelihatan. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahut. Nasut itu kemanusiaan, lahut itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi, ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi, atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahut ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya, nasutnya Allah itu yang lahut dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahutnya. Dan lahutmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut, ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur, tapi kalau di lahlat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu sehingga yang tersisa lahut. Kalau lahut ada, maka Allah bisa masuk. Ya kayak laki-laki contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Nah kan, maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan, begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya ndak cukup. Allah juga begitu. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap
untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahut. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, ndak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahut, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahut. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan ya lulus kuliah ini, takut kok untuk pacar, jangan-jangan enggak laku, takut. Kalau masih banyak ketakutan berarti makommu belum wali. Nah ya, jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih tidak. Jadi sudah nggak takut. Orang yang tidak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu tidak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasehatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi ini ajaran agak susah ini. Jadi kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu tidak usah marah-marah, tidak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Iya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan. Yang bisa ngerubah orang kan Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah, kecewa, itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik. Nggak. Oke. Jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa ndak semua kekhawatiranmu hilang, imannya jadi 100%. Ndak galau oleh apapun. Aliran sesat banyak juga ndak galau. Ada banyak orang gegeran ndak galau ada. Dan kamu yakin dengan skenario-nya Allah 100%, itu wali. Dan kalau sudah wali jangan khawatir, Allah yang melindungimu 100%. Ya kan ada hadisnya itu, barang siapa menyakiti wali-waliku, kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yo, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Yo roto abot memang. Oke, malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Sopo ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam, pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini roto abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar ya. Jadi yo abot, yo semangatmu kan naik turun kayak gini. Wah semangat saya mau riyadhah apa nih. Iya.
Ya kan, kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi ya masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud itu apa nih. Jadi sholatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang sholat subuhnya kesiangan, karena salah nama. Kalau di beberapa kitab sholat subuh itu namanya sholat fajar. Di Indonesia subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar ya waktu fajar. Jadi ketika diganti sholat subuh ya berarti tidak harus fajar, pokoknya subuh niatnya. Oke, yo argumennya apik kowe. Jadi mari kita jadi besok di situ diganti ya sholat fajar gitu kan. Sholat fajar waktunya fajar berarti tidak waktu subuh. Karena namanya subuh, kadang-kadang jam 7, kadang jam, saya lupa ya baca, ada juga referensi bahwa sebenarnya sholat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan. Coba dicek yang ahli hadis ya. Di beberapa referensi malah ada yang bilang sholat duha itu awalnya karena dulu Muawiyah itu sholat subuh kesiangan. Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu, loh sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan. Loh ini bukan sholat subuh, ini sholat duha ini. Terus dari situ lahirlah banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Oke, yo kamu cek sendiri. Yang ahli hadis, ahli sejarah. Oke, nah kok sampai situ ya, ngarep ngomong riyadhah ya. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi, tapi ngadepnya ke belakang. Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi, biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai, tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Ya kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia, kiblatnya tetap ke atas Allah. Jadi ada apa-apa ngajaklah Allah. Ngaji kayak gini ya ajaklah Allah ke sini. Kalau kamu sedang pacaran, ajaklah Allah pacaran. Biar pacarannya Islami. Loh iya kan? Loh, kalau kamu pacaran ngajak Allah kan anda enak, ada Allah ini kan gitu. Ya kan? Mau pegang tangan juga ndak enak. Kalau iblis yang datang kan kalau dua orang, yang ketiga setan kan. Kalau setan kamu malah nekat, alah setan aja kok. Ya, kadang-kadang yang ketiga setan itu setannya malah nganggur, belum diapa-apain kamu sudah kreatif. Ya. Jadi paling setannya, wah ndak enak jadi obat nyamuk, jangan. Iya, kamu belum digodain kamu sudah kreatif sendiri. Jadi oke. Maka iya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan, yang ketiga setan, ndak ngefek. Ada setan, nggak ada setan, sudah kamu jadi setan dewe. Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh, tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak, syukur. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Punya pacar cakep, syukur. Tidak punya pacar, ya cari. Loh ya, ya kan harus nikah, makanya nyari pacar. Tidak apa-apa, nggak pakai galau, biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah,
Jadi tidak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum ya syukur, nggak dikasih minum ya minta. Ya minta, nggak dikasih baru nggak apa-apa, nggak dikasih. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk. Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi nggak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin ndak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu ujuk-ujuk baca buku filsafat banyak minggu ini, mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kalau pas lagi kayak sekolahan hari ini loh, ujuk-ujuk semua bikin doa bersama, sholat malam, karena mau uan. Ya kan? Jadi sing biasanya tidak pernah doa, sekarang doa bersama, sekarang tahajud bersama, ngundang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau uan, dianggapnya malaikat tidak ngerti. Iya kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Dan ya coba kapan-kapan kamu bikin tulisan tentang itu ya, gitu. Jadi religiusitas yang anget-anget ayam. Kadang semangat, kadang ya kalau pas lagi mantep-mantepnya itu neng kampus bawa tasbih kayak itu ya kan. Iya. Kalau pas lagi malas udah diajak sholat ya wakil lah dulu gitu. Jadi riyadhah, didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia. Karena ada ceritanya siapa? Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman sufi yang tinggalnya di tepi pantai. Temannya yang di tepi pantai ini punya murid. Nah, satu ketika dia nyuruh, coba kamu pergilah ke Syekh Ibnu Arabi, tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi, murid si temennya ini kaget, ini orang rumahnya besar sekali kayak istana. Sementara guruku gubuknya kecil di tepi pantai, tiap hari ya paling mancing, dimakan sendiri terus ibadah. Ini orangnya luar biasa, tapi lah kok guruku minta dinasehati. Harusnya kan kebalik, yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu. Begitu tanya, ini saya pesen dari guru, jenengan mau pesen apa untuk guru saya? Terus pesennya, jangan terlalu terpesona oleh dunia. Wah, ya kan, itu kan pusing muridnya. Ini yang kaya raya dia malah pesennya jangan terpesona itu pada guruku. Oke, begitu dia pulang cerita ke gurunya, pesennya itu saya. Gurunya ini langsung nangis. Wah, lah kok jenengan nangis? Kenapa? Berarti ya, jadi dia ngaku bahwa selama ini saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri, kadang hanya duri-durinya yang tak makan. Tapi sambil makan, aku sambil mikir, ini kalau nggak cuma durinya, ada dagingnya mestinya enak. Kalau nggak cuma ikan, ada daging yang lain mestinya enak. Jadi sambil mikir itu. Sementara Syekh Ibnu Arabi itu meskipun rumahnya kaya luar biasa, tidak pernah sedikit pun dia mikir tentang hartanya. Mau habis saat ini juga tidak apa-apa, mau tidak punya apa-apa juga nggak masalah. Jadi itu yang bikin gurunya terus sadar. Jadi sufi tidak sufi itu tidak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia.
Ya, cirinya tadi, nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu, kalau kamu merasa jauh sama Allah. Oke, jadi itu proses riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi latihannya ada makomatnya, ada step-stepnya. Dan hulul ini termasuk makom-makom puncak. Kalau di Ghazali puncaknya ma'rifat, pemahaman puncak tentang Allah. Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai ma'rifat, dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumbermu gelisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak merisaukanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riyadhah diniyah, mujahadah. Oke, terus ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Halaj yang ngomong tentang hulul. Jadi Tawasin juga. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi fakultu man anta qala anta falaisa lil aina minka aina walaisa aina bihaisu anta. Wah, ya ben koyo ngaji tenanan ana Arabe. Ya. Jadi ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku bi aini qalbi, dengan mata batinku. Terus aku ketemu Tuhan, fakultu man anta, loh siapa kamu? Tapi dia jawab, kola anta, loh aku yuk kamu. Gitu kan? Terus nambah lagi, falaisa lil aina minka aina, tidak ada di mana engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta, dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku, terus di sini kok ya enggak ada. Ya kan, di langit lapis 7. Langit lapis 7 yang mana? Masuk planet Merkurius apa planet Pluto kan tidak ada. Jadi memang bukan aina, nggak ada di mananya. Jadi ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia nggak ada di mana-mana. Oh itu abot nih. Nanti diulang lagi ya rekamannya. Ya bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya, pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Ya jangan khutbah Jumat hari ini temanya hulul itu masalah. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru, mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini lah, ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. Jadi
Jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. Jadi ya wis ora apa-apa. Jadi soalnya dianggap salah ketik ya wis, ndak apa-apa lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan fa'idha absortani absortahu fa'idha absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai, dan orang yang dicintai juga aku, kan itu waman ahwa ana. Nahnu ruhani, kami adalah dua entitas, dua roh, halalna badnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu, lihatlah Tuhan di situ. Yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam, jangan ngerti, khawatir dianggap. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau fa'idha absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa, itu tergantung versi sufi apa versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu, ya kan karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi semua di dunia ini sebenarnya ya Islam, muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane, kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, ma sajad ruhuka fi ruhi kama tamzajul khamratu bil ma'is zalal
Fa'idha massaka syai'un massani fa'idhan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idhan anta ana fi kulli hal. Berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya. Sampai kemudian puncaknya ini. Ana al-haq. Ini kelihatan luar biasa. Padahal kalau kamu pahami, harusnya setiap Muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus, aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama, di tulisan-tulisannya Al-Hallaj, di At-Tawasin, itu dia membedakan hak saja dengan al-haq. Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Jadi kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak, kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Jadi al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasud, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al-haq beda. Maka Al-Hallaj ngomong al-haq, bukan ana-haq. Jadi al-haq itu tajallinya, manifestasinya, bukan Tuhannya itu sendiri. Terus ana al-haq kalau bagi Al-Hallaj, ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, enggak, dia juga hanya menghalangi. Jadi Allah lah yang absolut, kita yang relatif. Kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Sina kemarin. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada. Ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu tidak ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini jerunah gitu. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi. Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya Al-Hallaj. Jadi Allah itu meletakkan
dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Nah, jadi ketika Allah akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib. Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu ya, yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah, yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu misalnya masjid ini kaca ya, tembok-temboknya kaca semua. Kamu berdiri di tengah-tengah, gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana. Itu wahdatul wujud. Jadi kamu itu cuma tampilan, cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah. Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan, yang sebelah sana kelihatan pundak kiri, kaca yang atas kelihatan ubun-ubunnya, kaca yang bawah gambarnya kaki. Dan realitas alam semesta semacam itu. Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah, mungkin kaca bagian depan itu manusia yang paling dekat. Mungkin di sana pohon, binatang-binatang semua kan ada pancarannya Allah. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau hululnya al-halaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi al-halaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan al-halaj tadi ada loh dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada anallah maka tidak ada gunanya lagi ana Faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana Takmir, nggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya? Jaket ini, kalau ini ada HP, tak giniin, itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi tijenar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablul warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau nggak percaya kamu nyari silet, coba dikit aja seret gitu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya lebih dekat, kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wama romaita idromaita walakinnallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wama romaitanya. Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah. Oke, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain, komentarnya. Katanya Ghazali, perkataannya Al-Hallaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Ya, kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta. Ya, syaratnya yang jomblo sudah harus punya pacar. Yo, ngapain belajar filsafat cinta mau si jomblo? Jadi kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata, engkaulah satu-satunya, engkaulah hidupku, kan gitu kamu lagu-lagu itu kan, engkaulah segalanya, kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali. Orang satu-satunya, dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya Al-Hallaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Terus ada lagi Attar, Fariduddin Attar itu yang nulis Mantiqut Thair, yang nulis Tadhkiratul Auliya. Katanya Attar, orang Islam ini kok aneh ya. Wong ada manusia jelas sufi, makomnya puncak, bilang anak al-haq kok dianggap salah. Sementara Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah, terus ada naik ke atas gunung, ada semak-semak kebakar yang bilang akulah Allah. Maka komentarnya Attar, saya heran kita bisa menerima ada semak belukar terbakar yang bilang aku Allah, dan terus kita percaya, wong di Quran bilang gitu memang. Tapi ucapannya Al-Hallaj yang wali kok tidak kita terima. Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ. Lawong pada semak-semak aja bisa, apalagi pada manusia. Itu maunya Attar. Jadi sangat mungkin, gak masalah. Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kan tiap hari begitu. Mulutnya kan dia bilang ini Allah loh yang bilang, kan gitu. Ya kan? Loh, orang yang ngomong gitu kok enggak kamu tunjuk, murtad kamu, kafir kamu. Kok berani bilang kamu itu Allah? Ya kan? Ini perintah Allah, ini kehendaknya Allah, ini ucapannya Allah sendiri, loh yang ngomong dia. Kok berani-beraninya atas nama Allah? Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Attar. Mbok yang konsisten. Wong yo semak-semak kita percaya. Ada orang ngamuk bawa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya. Kok Al-Hallaj bilang kita anggap murtad. Nah, itu komentarnya Attar. Ada lagi komentarnya Sirhindi, Ahmad Sirhindi. Ini mursyidnya Tarekat Naksabandiyah dari India. Dia digelari wali abad milenium kedua. Dia lahir, saya lupa, sekitar tahun 500-an. Menjelajahi banyak sekali torekot, meskipun jatuhnya terakhir di Naksabandiyah. Katanya Ahmad Sirhindi, maksudnya Al-Hallaj itu bukan akulah Allah atau akulah kebenaran. Maksudnya bukan pada ananya. Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada, hanya Allah lah yang ada satu-satunya. Orang jadi marah karena lihat ananya. Perhatikan bukan ananya, tapi al-haqnya. Jadi itu sebenarnya Al-Hallaj ingin menyangkal dirinya
Bukan pingin ngaku dirinya Tuhan, tapi pingin buang dirinya, pingin membunuh dirinya sendiri. Jadi anak al-hakiki berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada. Hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita nggak akan puncak, la ilaha illallahnya nggak utuh. Nah itu komentarnya Ahmad Sirhindi. Jadi yang kontra lebih banyak lagi, nggak usah tak sebut di sini. Yang mengkafirkan, biasanya yang mengkafirkan pakai dalil zahirnya kalimat. Jadi ngomong akulah kebenaran, terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad, berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat zahirnya. Oke. Terus teori kedua, hulul sudah ya, anak al-haq sudah. Sekarang teori ketiga, Nur Muhammad. Jadi tidak apa-apa itu. Di situ ada Allah mengingatkan biar kamu nggak ngantuk. Karena ini kalau sambil ngantuk bisa gawat. Karena ada cerita kalau wayang itu waktunya ajaran paling penting kok ngantuk, ilmunya setengah. Begitu setengah waktunya perang kalah. Kayak ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu. Anaknya Arjuna itu kan namanya Abimanyu. Bapaknya ngajari teori perang waktu dia dalam kandungan. Jadi diajari teori perang kok dilalah dapat separuh, ibunya ketiduran. Nah, begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah. Jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya kan dia tewas di keroyok Kurawa yang banyak itu karena mendengarkannya cuma setengah. Jadi kamu tidak boleh ngantuk. Kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh. Kalau setengah kalau setengah gawat, nanti kamu ceritanya setengah. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasut, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia
bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Al-Hallaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia, kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Hallaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah, ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya ma'rifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halla, akan menempat dalam dirimu. Nah, itu maunya Al-Hallaj. Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah. Cahayamu akan semakin banyak. Semakin banyak ilmu, derajat. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi, karena nurmu semakin banyak, cahayamu. Jadi tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja, dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama Allah. Ya di WA kan banyak kadang-kadang. Oke. Oh ya kan, teknik memikat lawan jenis terus di WA, terus cara kan kayak gitu banyak. Itu kalau memang kamu merasa tidak penting, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Itu nurmu akan semakin banyak, karena begitu ada sesuatu yang tadi tidak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap, karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar, yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Itu nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. Dan hampir semua sufi, baik yang wahdatul wujud, khulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul adyan. Agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya. Jadi dia tidak utama dan yang pertama. Kita lihat langsung puisinya ya. Tafakkartu fil adyani jadda tahakkukin fa'alfaituha aslan lahu sa'ban jamma fala tatlubanna lil mar'i dinan fa innahu yashuddu anil aslil wasik wa innama yutolibuhu aslun yu'baru indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayufhima. Sesungguhnya aku telah merenung tentang agama-agama,
Aku temukan satu akar yang begitu banyak cabang. Jangan kau paksa orang memeluk satu agama, karena akan memalingkannya dari akarnya yang menghunjam tanah. Biarlah dia mencari akarnya, akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna, lalu dia akan memahaminya. Balik ke sini, katanya Al-Hallaj, agama itu skenarionya Allah. Kalian sudah diskenario untuk jadi Muslim, yang lain memang diskenario Allah untuk jadi Kristen. Maka jangan maksa orang pindah agama seolah-olah kamu harus bebas mikir ya pindah agama, padahal kamu sendiri nggak bebas. Kamu dulu jadi Islam kan ya karena bapakmu Islam, lahir di lingkungan umat Islam. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Itu sudah skenarionya Allah, katanya Al-Hallaj. Jangan maksa-maksa orang pindah agama, dia akan kehilangan akarnya. Dia akan lepas dari hikmah yang sudah dijalin sejak dia kecil. Biarkan aja di situ, pada puncaknya semua akan bertemu. Ketika orang pindah agama, itu kan kayak orang ngulang lagi prosesnya dari nol. Spiritualitasnya jadi netral lagi. Nah, itu wejangannya Al-Hallaj. Jadi nanti mirip Ibnu Arabi juga begitu, Rumi dengan cintanya juga begitu. Jadi sudahlah kamu jadi Muslim, ya sudah, nikmati di situ, perdalam di situ. Tidak usah marah-marah maksa orang masuk Islam. Biar aja yang Kristen, biar aja yang Hindu, akarnya nanti sama. Itu yang disebut wahdatul adyan. Setiap agama sama, tapi tidak usah dibahas. Jalani aja sesuai agamamu masing-masing. Kalau dibahas nanti mesti gegeran. Terus kamu marah-marah, ya enggak, ya Islam yang paling benar. Iya, Islam paling benar, makanya jadi Islam yang benar, kan gitu aja. Jadi tidak harus rame, tidak harus ngotot. Jalankan aja sesuai akarmu masing-masing. Itu skenarionya Allah. Terus ini yang kontroversial, tafsirnya Al-Hallaj terhadap iblis dan Fir'aun. Jadi katanya Al-Hallaj ini potongan, di depannya panjang tentang iblis dan Fir'aun. Jadi maka iblis dan Fir'aun adalah sahabat dan guruku, dan dengan mereka aku menemukan jalanku. Oh, ini hati-hati, kamu nggak boleh jadi bahan khutbah Jumat ini. Bisa tawuran orang-orang. Ya, jadi di Tawasin itu dia bilang iblis itu simbol keteguhan tauhid yang luar biasa. Malaikat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya. Iblis yang tidak mau, karena dia tidak mau aku sujud pada yang selain Allah. Hanya Allah, hanya pada Allah aku mau sujud, selain Allah tidak. Yo, di situ masuk akal. Cuma nanti Al-Hallaj sendiri bantah itu di puisinya. Jadi yang kedua, iblis ini termasuk Fir'aun, ini sudah diskenario oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang lain. Makanya sahabat dan guruku. Kalau membaca ceritanya Fir'aun terus kamu hanya dapat marah-marahnya, nggak dapat hikmah dan pelajarannya, itu sia-sia Allah ngasih ibrah Fir'aun. Jadi belajarlah dari iblis, belajarlah dari Fir'aun. Kalau kamu belajarnya cuma dari ustadz-ustadz yang di TV, iya, dapatnya cuma iklan. Jadi, loh iya kan, belajar, ya kan, ketauhidannya iblis, bagaimana ikhlasnya iblis, dia disuruh menyusahkan manusia sampai akhir zaman, dicaci maki setiap orang setiap hari entah berapa kali. Loh, itu kan patuh luar biasa perintahnya pada perintahnya Allah. Di sisi itunya, meskipun itu kan berat loh, luar biasa, sengsara itu, disuruh sampai kiamat pokoknya kamu dapat kerjaan menyesatkan orang.
Itu kan berat loh dibandingkan berbuat baiklah itu gampang, tapi disuruh berbuat jahat. Awas kalau kamu nggak jahat sampai akhir zaman loh. Loh itu ya berat loh itu. Dari asalnya malaikat disuruh jadi jahat sampai akhir zaman itu berat. Tapi karena Allah yang nyuruh, ya ayo. Itu di sisi itunya. Katanya Al-Halaj, ya di situ iblis harus jadi guru bagimu. Ya segala hal sebenarnya kan harus kamu jadikan guru. Kamu ambil hikmah, kamu ambil pelajarannya. Termasuk dari iblis, dari Fir'aun, dari PKI, dari apa. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Oke, meskipun kemudian ada cerita. Jadi waktu dia mau dieksekusi, Al-Halaj sendiri cerita. Jadi waktu dia mau digantung, iblis itu datang. Katanya iblis, kok ndak adil ya? Sebenarnya engkau kan kayak aku. Engkau bilang ana al-haq, aku juga bilang aku satu-satunya kebenaran. Kan sama. Lah kok kamu disayangi Allah, aku enggak? Lah kok kamu jadi wali, aku malah jadi iblis? Katanya Al-Halaj, ndak. Aku dan engkau sama-sama mengakukan diri masing-masing, sama-sama bilang ana. Tapi waktu bilang ana, engkau masih melihat dirimu. Sementara waktu aku bilang aku, ya aku ndak ada sudah. Aku ndak lihat diriku sama sekali, aku sudah hilang. Jadi waktu iblis membantah Allah untuk sujud pada Adam, itu dia masih mikir dirinya. Akunya iblis masih ada. Maka lahirnya jadi sombong. Makanya ilustrasinya Al-Quran ke iblis itu kan kesombongan. Bahwa engkau menciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Masih ada akunya. Katanya Al-Halaj, salahmu di situ, iblis. Kan gitu. Ya kan namanya iblis yang nyuruh iblis. Jadi sementara kalau aku, waktu aku bilang anak al-haq, itu aku sudah nggak nganggap diriku ada, sama sekali nggak ada, egoku sudah hilang. Itu yang jadi kebalikannya. Aku disayang Allah, engkau dikutuk oleh Allah. Jadi akunya, salahnya Fir'aun juga begitu. Karena dia bilang anak al-haq, podo kayak Al-Halaj. Dia bilang aku Tuhan kan, mirip-mirip aja kayak Al-Halaj. Tapi akunya kelihatan, egonya yang akunya lebih besar, bukan Tuhannya, bukan al-haqnya. Kebalikannya Al-Halaj. Begitu dia bilang anak al-haq, anaknya sudah nggak ada, Al-Halajnya nggak ada, yang ada tinggal Tuhannya. Nah itu problemnya di situ, katanya Al-Halaj. Jadi sebelum dia dieksekusi, dia masih ngobrol dulu sama iblis. Ya, saat mau digantung. Karena ada banyak cerita ketika itu kan saya bilang tadi, dia nunggu 1 hari, dia dieksekusinya lama, dirajam. Itu beberapa momen dia sempat dialog sama sahabat-sahabatnya, termasuk para sufi. Oke, bahkan gurunya sendiri Junaid mengingatkan, Al-Halaj, agak kompromi dikit lah, jangan kaku-kaku. Kalau kamu kaku, nasibnya kayak Sokrates kemarin, akhirnya kamu dieksekusi loh. Tapi Al-Halaj sudah membayangkan resiko itu. Maka dia bilang, wa in kutiltu au sulibtu au kutiat yadaya warijlaya lama roja'tu andakwaya. Meskipun aku dibunuh atau disalib atau dipotong-potong kedua tanganku dan kakiku, aku tidak akan mundur dari yang aku dakwahkan. Nah, kalimatnya itu pas, karena pada akhirnya dia juga dibunuh, juga disalib, juga dipotong-potong tangan dan kakinya. Karena memang dia mungkin sudah membayangkan ceritanya akan seperti itu. Para wali kan biasanya begitu. Ghazali aja kan dulu tak ceritain gimana dia ngerti bahwa sebentar lagi aku meninggal, maka adiknya suruh beliin kain kafan, terus dia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, terus berbaring dan meninggal.
Loh ya, kalau iya, Ghazali itu begitu meninggalnya. Jadi dia sudah siap-siap ngerti, sudah mau dipanggil. Oke, kalau di Jawa kemarin kan ada Ronggo Warsito yang bisa meramal pas kapan dia meninggal. Oke, ini kalimat terakhir yang tadi tak ceritain, waktu dia lidahnya mau dipotong. Jadi dia bilang, ya Tuhan, lihatlah hamba-hambamu yang telah berkumpul. Mereka menginginkan kematian demi membela-Mu dan untuk lebih dekat denganmu. Itu kan orang-orang bilangnya kan memang membela Allah, membela Islam. Maka ya Tuhan, ampuni dan kasihi mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Andai saja Engkau menyingkapkan tirai wajah-Mu sebagaimana Engkau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tak akan melakukan ini padaku. Andai saja Engkau turunkan tirai wajah-Mu dariku sebagaimana Engkau menurunkannya dari mereka, niscaya aku tak akan diuji seperti ini. Jadi waktu terakhir sudah berdarah-darah, sudah tinggal badannya sama kepalanya saja, mau dipotong lidahnya, dia masih berdoa pada yang menyiksa dia. Padahal ceritanya kalau Al-Hallaj mau, itu dia bisa aja keluar penjara lari. Kan ada ceritanya 3 hari di penjara. Hari pertama sipirnya lihat, loh ini kok Al-Hallaj hilang. Hari pertama ada, hari kedua Al-Hallaj kok hilang, hari ketiga, loh penjara sama Al-Hallajnya hilang. Ya, ada cerita begitu. Terus waktu ditanya sama, kok bisa kayak gitu loh. Hari kedua saya keluar ketemu sama Allah, maka aku ndak ada di penjara. Hari ketiga Allah yang datang ke sini, maka penjara sama akunya nggak kelihatan. Jadi jawabannya Al-Hallaj gitu. Dan waktu terakhir mau dieksekusi itu, dia bisa melepaskan teman-temannya sak penjara, dibebaskan semua sama Al-Hallaj. Jadi dia cuma nunjuk itu, terus terbuka semua pintu penjara, silahkan kalian keluar, dan dia sendiri nunggu di dalam. Sipirnya herannya bukan kenapa kok bisa membebaskan, karena semua orang sudah tahu karomahnya Al-Hallaj. Cuma kok sampean gak ikut lari sekalian, saya itu beban loh menjara sampean itu. Jadi iya, kalau nggak disuruh oleh raja, dia sebenarnya maunya dibebaskan aja. Tapi ya Al-Hallaj bilang, ya sudah, skenario-nya seperti ini. Jadi nanti hikmahnya akan ketemu di belakang, dia harus dieksekusi. Memang sama kayak Sokrates kemarin. Kalau dia lari dan pilih hidup enak, ya pengaruh ajarannya nggak akan sedahsyat sekarang. Nah, itu Al-Hallaj. Oke, sedikit saja saya ngomong, bisa tafsir politiknya. Tafsir politiknya itu, ada orang membaca fenomena Al-Hallaj itu sebenarnya fenomena urusan politik, kenapa dia dieksekusi, bukan urusan agama. Dan ajaran-ajarannya Al-Hallaj itu bisa ditafsirkan secara politik. Saya bilang tadi sedikit di depan, misalnya Al-Hallaj ini orang Persia yang taklukannya Islam, dan sampai hari ini namanya Persia, Arab non-Arab itu kan selalu rival, selalu saingan. Sampai detik ini Iran dan Timur Tengah itu kan masih breng. Terus zaman itu orang-orang Persia, orang taklukan itu namanya kelompok Mawali. Jadi orang Mawali itu orang-orang mu'alaf, termasuk orang Persia yang sepinter apapun dia, sejago apapun dia, tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia harus hanya ngawal, hanya jadi pegawainya orang-orang Arab zaman itu. Dan dianggap, karena dianggap tidak pinter agama, dia harus bayar pajak kayak kafir dhimmi, dan tidak boleh menduduki jabatan. Akhirnya apa? Ajarannya Al-Hallaj bisa dibaca semacam ini. Hulul itu berarti kayak tadi, setiap manusia punya hak untuk ketemu dengan Allah. Kesetaraan, tidak harus Arab dan non-Arab, tidak harus mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya visi, di samping kedalamannya tadi ada implikasi politiknya. Nur Muhammad juga begitu. Orang Arab itu kan
di zaman itu agak merasa besar karena Nabi turun di Arab. Nah, terus lahirlah teori Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, nurnya Muhammad itu tidak cuma miliknya Nabi Muhammad. Semua Nabi, bahkan para wali juga punya. Nah, itu sekarang ada saingannya sekarang, tidak cuma Nabi Muhammad. Karena sekarang ada Nur Muhammad, lebih esensial daripada Nabi Muhammad. Sama, Wahdatul Adyan juga begitu. Bangsa Persia yang non-muslim, yang Zoroaster itu kan biasanya agak terdiskriminasi, harus bayar upeti. Ajaran Wahdatul Adyan dari para sufi Persia itu meminimalisir ini, biar orang melihat bahwa sama-sama beragama, akarnya sama, jangan saling mendiskriminasi. Dan yang terakhir, iblis dan Fir'aun. Ini sebenarnya diskusi teologi. Jadi Al-Hallaj ini agak pro dengan Murji'ah, melawan para mutakallim. Itu sebenarnya mau ngeritik iblis dan Fir'aun. Iblis itu kan sangat tauhid, satu-satunya yang dia sembah hanya Allah, dan disuruh sujud ke Adam nggak mau. Orang yang setauhid puncak kayak gini aja nggak selamat, masuk neraka. Maka manusia yang merasa tauhidnya tinggi jangan sombong. Kamu tetap raiso ngalahke iblis nek urusan menomorsatukan Allah, kan gitu. Sindirannya ke situ sebenarnya. Para mutakalim itu kan sering merasa imannya lebih tinggi, lebih ngerti agama. Begitu kamu merasa kayak gini, itu sebenarnya kamu sudah kalah sama iblis. Iblis itu kan kalahnya karena merasa tinggi itu. Dan tauhidnya sebenarnya dia puncak, hanya agak sombong. Maka siapapun muwahhid yang sombong sebenarnya dia iblis. Kan gitu. Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid, tapi sombong, pokoknya Allah nomor satu, bela Allah, bela Islam, tapi sombong, maka dia sebenarnya tipenya tipe kamu yang ngomong, bukan aku. Oke, itu kritiknya Al-Hallaj. Itu kalau dibaca secara politik. Cuma yang terakhir ini, yang politik ini yang bisa kita diskusikan panjang. Silahkan buka forum sendiri untuk bahas ini.